Makasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih setia dan anugerah-Mu besar. Kasih setia-Mu begitu luar biasa. Makasih Yesus, Kau sentuh setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya, membalas setiap luka hati kami. Bersama makasih ya Yesus Tuhan. Hadirlah dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap kami membutuhkan pemulihan makasih Yesus, Yesus. Glory, glory. Haleluya Tuhan, sentuh hati, ubah hidup jadi yang Mas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Rajaku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti. Betapa ku menyayangi, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini. Amin.
mengalir di hati kami, di hati kami, mengalirlah ya Roh. Pulihkan, pulih sekali lagi, mengalir, 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 mengalirlah Tuhan Yesus, alirkan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuatkan setiap hati kami, ya Roh, di hidupku, di hidup lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih kami kepada Tuhan harus terus diuji, tetapi kasih Tuhan terhadap kami sudah tidak terbantahkan. Kasih-Mu luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk apa yang harus kami alami di hari-hari mendatang. Karena pada dasarnya setiap kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kebutuhan kami akan Tuhan begitu besar, dan seakan-akan 1 menit, 1 detik pun kami tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa janji penyertaan Tuhan itu seterusnya, bahkan sampai kepada setiap kami dipanggil, bahkan sampai kepada akhir zaman, penyertaan Tuhan luar biasa. Itu adalah kabar baik yang menyegarkan setiap hati kami. Ini adalah sebuah kepuasan rohani. Jikalau kami sudah mencari begitu luas bagaimana dunia bisa menjamin kami, tetapi nyatanya Tuhan, apapun di bawah kolong langit ini tidak bisa dipastikan, tidak bisa diandalkan. Tetapi hanya Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi, yang menjadi keteguhan iman kami untuk terus bersanding kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan itu Tuhan Yesus. Haleluya, kita siapkan hati kita. Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang. Rasa tenang hatiku. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan, baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Keselamatanku, katakan ku ingin selalu. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
bongkok kita dalam doa untuk renungan malam hari. Ya, Amin. ya, 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 Yesus Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Haleluya. Dan boleh menjadi pegangan dalam hidup Ya, kami, Yesus. kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap menanggapi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini di sesi pertama ini kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Dan nanti malam kita ada di sesi 2, lebih singkat karena saya buat jam 9 malam supaya kita minimal ada setengah jam untuk kita saling mendoakan di jemaat. Dan nanti saya akan minta poin-poin untuk setiap yang hadir untuk didoakan ya. Saya ingin mendoakan person by person, makanya nanti tidak akan direkam mungkin ya, supaya kita lokal saja kita mendoakan. Nah, pada sore hari ini saya rindu mengulangi renungan yang sudah saya share di grup ya, di dalam pembacaan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-14. Filipi 4 ayat 12 sampai yang ke-14. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ini adalah sebuah persekutuan anak-anak Tuhan yang sehat. Jadi sebuah persekutuan itu memang ada masa lahir sampai mati, ada masa perkenalan sampai kepada tahu persis isi dalam sebuah komunitas, yang artinya nanti kedepannya itu kita bisa mengalami berbagai histori kehidupan, biografi kehidupan, tetapi sentralisasinya adalah bahwa Tuhan itu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Jadi intinya di situ. Jadi pengalaman untuk masa-masa yang berlaku dalam hidup kita itu meneguhkan, menetapkan, dan juga menyimpulkan apa itu peran Yesus dalam kehidupan kita. Masa kanak-kanak rohani tentunya Yesus berfungsi untuk sesuatu yang baik saja, gitu ya. Jadi pas kelimpahan, nah ini Yesus baru ada nih. Nah, pas sehat walafiat, kemudahan-kemudahan atas hidup kita, wah itu Yesusnya ada tuh. Nah, tetapi Tuhan inginkan supaya kita merangkak,
meskipun naik tangga pelan-pelan tetapi menjadi dewasa. Yang penting kita itu tetap ada dalam komunitas. Yang penting kita itu magnetnya lebih kepada komunitas. Karena di dalam komunitas itu kita tahu persis apa yang harus kita lakukan terhadap sakitnya. Kalau di dalam pengembalaan itu sakitnya domba, meriangnya domba, diemnya domba, sukacitanya domba, rohani gitu ya. Jadi tahu persis, makanya catatannya adalah bagaimana gembala mendengar suara domba, domba juga mendengar tahu persis suara gembala. Dalam pengembalaan seperti itu. Nah, oleh sebab itu intinya adalah teman-teman semuanya di dalam komunitas GBS 56 ini sampai betul-betul Tuhan itu membawa kita tidak cuma pribadi ya. Karena pribadi kita kan ada pengalaman dalam dunia keluarga inti kita, ada pengalaman di dunia keluarga besar kita yang beragam, kemudian ada kesan-pesan di dalam kelompok kita, ada dalam kelompok masyarakat. Nah, itu adalah sebuah nilai kehidupan. Makanya nilai kehidupan itu sangat agung nilainya, karena disitulah kita nanti dikasih dasar, karena kita diharapkan dasarnya itu kan Kristus gitu. Jadi apapun kalau dasarnya Kristus, itu mau mengular kepada kehidupan yang macam sampai kelaparan, sampai kekurangan, sampai hal yang tidak baik itu tetap karena akarnya daripada iman kita itu kepada kebenaran Kristus, itu tetap aja kita tetap kuat begitu. Intinya di situ. Jadi makanya dalam pengembalaan ini kita berharap adalah semua domba-domba itu ngerangseknya ke sini. Nah, ketika domba itu mulai pengen mengeluarkan dirinya dari kelompok, ya kita susah. Nah, dalam pengembalaan saya, kalau orang yang mendekat kepada kita untuk digembalakan, saya sangat hormati. Karena yang terhilang masuk. Tetapi kalau lebih pada magnet untuk mengeluarkan diri dari kelompok kita, ya saya lebih keras di situ ya. Nah, artinya intinya adalah ini mau diperbaiki atau memang mau keluar daripada kelompok pengembalaan ini. Nah, itu yang membuat saya agak beda mungkin dengan yang lain. Tetapi perlu dicatat juga banyak teman-teman kita itu yang notabene adalah sebenarnya orang-orang kayak ini Pak Gembala kan nggak mesti istilah kata ya. Bagi anak-anak kan tentunya ada iri dan lain sebagainya. Buat anak ke anak beda gitu. Bagi bapak beda. Bagi bapak rohani semua itu anak gitu. Nah, istilah kata adalah, aduh, masa sih Pak Gembala yang seperti ini tetap diterima. Karena prinsip pengembalaan itu adalah kalau orang seburuk apa, tetapi kalau datang untuk diperbaiki, itu adalah sebuah keindahan. Dibandingkan orang yang sudah baik-baik, dia pengen tinggalkan persekutuan, itu agak beda sudah. Ya, nah inilah yang membuat saya dan teman-teman juga sudah mulai punya kacamata ini. Artinya bahwa ilmu pengembalaan saya ini nggak tahu sampai kapan ini bisa berubah, tetapi saya nilai kalau orang ada di dalam sebuah kelompok yang rohani, paling tidak secara psikologi udah nggak enak di situ gitu loh. Itu dulu yang penting. Kalau misalnya gini, kalau sebagai jemaat doang, nggak ada tugas, nggak ada apa, hidup itu tidak seperti kayak tidak ada rem gitu loh. Kayak seperti nggak ada rem, nggak ada kopling. Istilah kata ya dol saja. Istilah kata yang sederhana, meskipun saya nggak datang ke ibadah, nggak ada beban karena nggak ada tugas, ngapain gitu loh. Ya, minggu depan ada lagi. Tetapi kalau orang punya tugas, asyir gitu misalnya, atau kolektan, itu ada tanggung jawab. Minimal dia itu siapkan mental, siapkan hati, bahwa nanti saya akan tugas dan baju saya apa. Nah itu kan, itu sudah tugas gitu. Kalau nggak ada tugas, ya bodo amat saya pakai apa gitu. Pakai sendal ya pakai sendal gitu ya. Nah, ketika ada tugas tanggung jawab, waduh ini agak menuju kepada altar nih. Saya butuh kekudusan nih. Nah, artinya mulai hari-hari, 3 hari, 5 hari itu mulai menjaga mulut, mulai menjaga lidah. Oh jangan sampai ya, saya mau melayani. Nah, paling tidak dengan aura, dengan sebuah atmosfer yang seperti itu, orang itu semakin
dari dirinya sendiri. Makanya kalau ditanya Pak Gembala suka negur-negur kayak gitu, ya kadang-kadang enggak juga. Karena teguran itu kalau enggak tepat waktu dan kemudian tidak selalu membuat kesadaran pribadi, belum tentu kan. Karena kalau orang ditegur itu lebih kepada pribadi ke pribadi. Lebih baik saya secara umum khotbah kepada seluruh jemaat. Nah dari situ, dari atmosfer kayak gitu, orang kan, oh iya ya, saya masih banyak kurang, ya puji Tuhan masih diterima, saya perbaiki diri lah. Nah buat saya adalah orang yang merasa masih belum benar itu emangnya nggak ada usaha. Semua orang berusaha, gitu loh. Nah semua orang itu sedang berusaha, bukan berarti nggak mau. Kok ditanya ya saya pengen gitu loh. Nah cuma kan dalam sebuah pengembalaan itu kan ada A, B, C, D sampai Z-nya gitu. Kan kita akan ketemu lagi kan, oh iya. Nah nanti minggu depan ada ketemu lagi, bulan depan ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi, oh iya sudah ada perbaikan. Karena firman Tuhannya disampaikan kan tidak akan berpulang sia-sia. Nah, itu akan membentuk seseorang, oh menjadi indah, menjadi baik. Nanti angot lagi, ada lagi. Kita ketemu dalam komunitas, nanti diubahkan, dan semakin manis. Nah makanya saya pengen kita itu merubah paradigma yang namanya impresi pertama. Jadi kita akan kenal orang-orang di sekitaran kita dalam jemaat itu tentunya awal punya impresi awal, ya. Makanya kemarin itu saya di dalam khotbah itu bagaimana teman-teman jemaat itu melihat saya impresi pertamanya. Ya puji Tuhan kalau pas itu pas ngelihat saya pas baiknya. Nah kalau pas ketemu saya di jemaat, pas kebetulan saya khotbahnya keras atau kebetulan saya sedang negur pelayan, nah itu impresi itu susah untuk dikeluarkan dari otak kita. Nah itu selamanya itu akan, nah ada lagi bumbu-bumbu tentang tahu nggak Pak Gem, tahu nggak orang itu, tahu nggak itu, wah itu tambah-tambah lagi. Nah makanya disinilah saya sangat menghargai. Yang penting ada dalam sebuah komunitas kita akan saling lah. Nah kita itu kadang-kadang kan orang sakit juga yang mesti membalut orang sakit. Kita orang yang cedera hati, tetapi kita juga mesti membenahi hati orang. Tetapi puji syukurnya waktu kita pengen bantu orang, kita kuat. Iya kan? Waktu kita nasihatin orang kan jadi banyak berpulangnya gitu loh. Kamu jangan makan inilah ya kalau supaya. Nah itu kan langsung ke kita. Oh iya ya. Saya juga gitu. Nah lain kali kita punya usaha. Nah makanya orang itu kan berubah dari hari ke hari. Ya udah kalau saya memang sering diperhadapkan dengan teman-teman yang kayak gitu, berarti saya mesti ancang-ancang. Saya sekolah dulu nih, sekolah kehidupan. Jadi mulai yang saya larangkan kepada teman-teman ini, saya mulai melakukannya. Nah itu kan sebuah perbaikan. Nah makanya saya masukkan teman-teman jemaat itu yang kadang-kadang di dalam idealis pengembalaan itu belumlah Pak. Nah kalau tempat lain itu kan mesti ikutin berapa bulan baru masuk kepada satu itu. Kami lebih kepada learning by doing. Artinya masukin dulu. Nah karena prinsip itu meskipun tidak selamanya benar ya. Kalau di pendidikan itu anak di kelas itu yang paling agak bengal itu kita tunjuk jadi sekretaris, jadi ketua gitu. Yang suka ngambil kabur di kantor gitu ya. Nah waktu di kantor itu semakin sopan sama guru, semakin dididik gitu ya. Nah akhirnya itu anteng tuh kelas. Nah selama ini orang-orang kayak gini kan para guru tempo dulu anak yang bandel jangan dikasih apa-apa. Nanti tambah parah dia karena nggak ada beban untuk memimpin dan memperbaiki. Nah gitu loh. Nggak selalu benar, tetapi ada yang kita coba kan. Yang namanya menjadi dokter itu kan tentunya kalau dibilang secara medis obatnya macam-macam kan. Obat sakit kepala apa? Dokter ini beda, dokter ini beda, dokter ini beda. Nah kalau Pak Sigit kalau ada sakit rohani kayak gini, cara Pak Sigit gimana? Tentunya beda dengan gembala-gembala yang lain. Nah, kita punya kearifan lokal. Itu yang saya sampaikan. Jadi istilah kata kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa di pengakuan kita pribadi kayaknya Tuhan tinggalkan saya, sebenarnya tidak. Ya, sejauh mana kita tahu antara buruk dan baik dan kita bisa pilih yang baik itu Roh Kudus masih ada di hati kita. Ya. Sampai kita mendukakan Roh Kudus, ya sudah angkat tangan kita. Tetapi kalau masih ada deg-degan waktu kita salah, masih nggak rasa nggak enak waktu kita nggak hadir di sebuah kegiatan atau pelayanan, itu masih ada Roh Tuhan yang kuat di sini. Tergantung kita. Semakin menuruti Roh Kudus, semakin dia kuat bicara sama kita, semakin
Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Itu ya. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Nah, sebelum kita doa syafaat di sesi ini, mari kita akan doa untuk menerima firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa perjalanan hidup adalah sebuah usaha upaya untuk kami memperbaiki hidup kami. Yang penting setiap kami ada dalam pokok anggur yang benar, tentunya tidak diminta pun, otomatis ada sebuah magnet yang kuat untuk kami menuruti kehendak yang baik. Ketika kami terus ada dalam komunitas, apapun itu Tuhan, tentunya kami lebih terbentengi, kami lebih terayomi. Banyak orang yang mendoakan syafaat. Gembala juga setiap kali pertemuan selalu ada doa berkat, ada covering doa yang luar biasa. Dan kami juga merasakan bagaimana perjalanan teman-teman kami dalam mengimani kekristenan ini, bagaimana menghidupi di area-area kehidupan yang paling sulit pun. Dan ketika mereka tetap setia, kami rasanya pengen seperti mereka. Kami rasanya ingin diteguhkan, dikasih kekuatan seperti mereka. Akhirnya di dalam kelompok inilah yang disebut saling menguatkan, terus saling mendoakan, dan saling menasihati satu dengan yang lain. Dan itu merupakan penghiburan yang luar biasa. Kami di tempat ini banyaklah orang-orang yang merantau, yang kampung halaman kami cukup jauh. Dan kadang-kadang keluarga inti pun kadang-kadang tidak bisa terus-terusan bisa silaturahmi, ketemu, saling menguatkan. Kami merantau di sini dan inilah keluarga kami. Keluarga yang bagaimanapun intinya seperti jahat atau seperti apa, tetapi mereka adalah orang-orang yang peduli. Hanya cara berbahasa, cara berkata yang mungkin tidak sesuai dengan hati kami. Tetapi kami mensyukuri Tuhan bahwa di komunitas di luar ini begitu jahatnya, saling menyikut, saling memfitnah, saling menjatuhkan, dan juga begitu memiliki hati yang buruk, hati yang begitu jauh daripada kebenaran. Tetapi kami bersyukur Tuhan, seburuk-buruknya komunitas rohani, tentunya Roh Kudus masih menjagai kami. Kalaupun kami masih banyak terlihat, terekspresi wajah perkataan buruk kami sedang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, dan biarlah persekutuan kami tetap lestari di dalam naungan Roh Tuhan sendiri. Sehingga kami saling memberkati, meskipun disebutnya kayak seperti saling menyakiti, tetapi itu saling menajamkan, itu saling mengasah satu dengan yang lain, supaya kami siap di segala musim kehidupan. Kami tahu apa itu kelimpahan, kami tahu apa itu kekurangan, kami tahu apa itu sehat, apa itu sakit, apa itu di titik terbawah, apa itu kami ada di tingkat puncak. Dan biarlah kami tetap mengetahui bahwa semua adalah kerja Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih, biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang akan mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan berdoa syafaat, dan biarlah Roh Tuhan akan bekerja terus menaungi dalam ibadah PWP ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita ke doa syafaat,